teman-teman semua? Oke. Saya punya kenalan seorang hamba Tuhan ya. Hari Senin ya. Ini hari Minggu. Hari Senin yang lalu beliau itu dioperasi. Ada pengangkatan kanker payudara. Perempuan dia ya. Jadi ini pengangkatan kanker yang kedua kali. Kanker yang pertama waktu diangkat itu menyisakan nggak bersih lah pengangkatannya. Jadi setelah 4 tahun kemudian harus dilakukan pengangkatan ulang. Ya. Hari Senin, hari Jumat itu Jumat kemarin saya itu dijadwal untuk sharing firman di tempat dari hamba Tuhan ini. Saya berpikir ya paling karena bukan ibadah. Hari Jumat itu mereka mengumpulkan para pekerjanya untuk doa puasa, itu rutin gitu ya, tiap berapa bulan sekali. Dan hari itu jadwalnya saya untuk bicara tempat itu. Saya berpikir paling batal ya kan, karena gembalanya ini bukan jadwal yang ada di gereja dia. Ternyata tetap diadakan. Hari Senin beliau ini operasi, hari Selasa WA saya, Pak Budi tetap ya hari Jumat. Saya kaget. Oh ya mungkin saya gak berharap dia datang, ya kan? Karena ini operasi cukup besar. Ya. Tapi pada hari Jumatnya, ini hamba Tuhan datang, dia yang WL, masih kenceng suaranya, seger masih. Umurnya sekitar 50-60 tahun. Saya nggak pernah tanya umurnya pasnya berapa ya. Sekitar 50-60 tahun, seorang ibu gembala, karena suaminya bukan seorang hamba Tuhan. Ya, yang saya buat kaget, kok bisa ya? Ya. Dan tema khotbah saya waktu itu adalah taat sampai akhir. Saya masih umur 40 sekian, ya teman-teman ya. Beliau sudah umur 60. Kalau saya bicara atau belajar memberi pengajaran tentang kesetiaan sampai akhir, seharusnya saya mikir waktu itu, seharusnya saya belajar sama dia. Ini orang habis operasi besar, pengangkatan kanker, tumor atau kanker. Ya, cuman lewat berapa hari. Kalau orang normal itu bed rest. Ya, harus istirahat total. Ini enggak. Cuman lewat enggak sampai seminggu tancap gas dia. Jadi WL-nya lagi. Ya, ini bukan gereja besar, tapi saya melihat sebuah teladan, juga sebuah teguran. Apa yang saya bicarakan rasanya akan jadi panah yang mengarah ke saya sendiri. Saya baru umur 40 sekian teman-teman. Beliau sudah umur 60. Saya bicara tentang kesetiaan sampai akhir. Ya, belum teruji buat saya. Ya, teman-teman sekarang umur berapa? 20, 30 kan? Ada yang belasan masih ya. Belasan, 20, 30. Masih panjang. Ya teman-teman ya, masih panjang. Kalau teman-teman cepat minta dijemput, puji Tuhan. Tinggal sedikit. Tapi kan semua kepingin punya rencana. Nanti umur 30 saya kepingin seperti ini. 40 saya kepingin seperti ini. Umur 50 saya kepingin seperti ini. Bahkan sampai putih rambut saya kepingin dipakai Tuhan. Sampai umur berapa Anda ada yang tahu? Ya. Nah masalahnya teman-teman semua kan sangat akrab dengan Efesus 2 ayat 8. Ya, semua rekan-rekan pemimpin youth di tempat ini sering membahas atau mencuplik ayat itu. Kita semua diselamatkan. Ya. Karena iman kita kepada Yesus, maka Yesus menganugerahkan keselamatan itu buat kita. Masalahnya teman-teman terima keselamatan, anugerah keselamatan itu umur berapa? Belasan, 20-an. Ya. Sedangkan teman-teman punya begitu banyak dan panjang rencana dalam kehidupan. Berarti masih sisa gap waktu yang cukup panjang. Dari teman-teman terima anugerah keselamatan. Iya, rekan Ervin terima Tuhan kapan?
terima anugerah keselamatan, dibaptis terima Tuhan? Belasan ya. Berencana dipanggil Tuhan umur berapa? Kan tidak ada yang tahu. Apakah ketika kita sudah terima anugerah keselamatan itu yang kita dapat tanpa kita harus memperjuangkan untuk mendapatkan hal itu? Ya. Terus apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima anugerah keselamatan itu? Ya, kita baca sama-sama di Efesus 2 ayat yang ke-10. Bangkit berdiri ya. Saya ini sering bicara di gereja yang isinya orang tua-tua. Yafet pernah tahu ya. Kalau di gerejanya banyak orang tua, diajak berdiri. Ya, Yafet, Evir kalau kita ikut mission trip ya, kan jemaatnya tua-tua ya. Tapi jauh lebih semangat daripada pujian penyembahan teman-teman youth tempat ini. Cuman sekedar info aja. Ya, kadang mungkin nanti boleh direncanakan ya, Fen. Semua tim boleh kita kunjungan ke daerah. Saya sudah info ke tempat mission trip kita terakhir di Bromo. Kebetulan anak dari gembala itu adalah pengurus kayak pemuda sekecamatan di situ. Termasuk rekan-rekan dari GRII mana itu memakai beliau untuk mengumpulkan anak-anak muda. Dia terbuka, mau dari gereja Katolik, gereja manapun terbuka. Ya, lah kita bisa jadi, bukan jadi berkat, kita bisa dapat berkat tempat itu. Ngelihat anak-anak muda ya kan, yang jauh lebih tidak keren dibanding kalian. Tapi ketika menyembah Tuhan jauh lebih keren. Ya, ya kita sama-sama baca yuk. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin firman Tuhan. Silakan duduk. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca ya, biar lebih gampang nangkepnya ya. Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada. Versi mudah dibaca. Punya enggak ya? Enggak punya ya? Oh iya sorry. Versi mudah dibaca. Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada. Dalam Kristus Yesus ia membuat kita menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru sehingga kita dapat melakukan yang baik. Ia Allah merencanakan perbuatan-perbuatan baik itu untuk kita agar kita hidup melakukan yang baik. Ya. Semua percaya Bapak teman-teman kalau kita sudah diselamatkan, ya. Tapi kan dari kita menerima keselamatan sampai kita nanti dipanggil Tuhan, saya tadi ngomong ada rentang waktu. Ya enggak mungkin kita cuman setiap hari ya harus bersyukur kita udah diselamatkan. Tapi pasti ada sesuatu yang mengikuti anugerah keselamatan yang sudah kita terima itu. Ya. Nah, di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan tadi diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dari versi mudah dibaca yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Biar lebih jelas ya, teman-teman ya. Nah, saya akan bahas satu per satu setiap kata dalam ayat yang ke-10 karena kita ini buatan Allah. Amin teman-teman ya. Kita bukan buatan kesengajaan sebuah benturan yang keras terus tiba-tiba tercipta planet-planet, bintang termasuk kita di dalamnya. Kan enggak ya? Aneh kalau kita ini terbuat dari ketidaksengajaan atau kita terbuat dari sebuah kecelakaan. Saya punya buku tua waktu saya kecil, saya baca itu. Ada bahasa Belandanya, ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi bahasa jadul ya. Jadi kalau kata punya itu tulisannya poenya. Itu kitab Buddha. Sayang udah hilang ya. Harusnya kalau saya cari mungkin ada di rumah orang tua saya. Itu menceritakan bagaimana terciptanya manusia. Teman-teman kan tahu kalau kita
ciptaan manusia itu di versi agama kita. Kalau di versi Buddha, suatu ketika para dewa itu main dari kayangan, dia main ke bumi. Dari rontokan kulit dewa itu terciptalah kita manusia. Saya enggak kepingin Anda memahami itu dan mengamininya. Lucu ya, kita ini buatan Allah. Kata buatan itu mempunyai arti sebuah karya yang indah. Bukan cuman sebuah yang mana Tuhan itu iseng-iseng. Sebelum dunia diciptakan Tuhan kan sudah ada dalam kekekalannya. Dalam keisangannya tak ciptakan manusia, enggak. Kita ini dibuat, ya kan? Dibuat dengan sedemikian detailnya. Maksudnya buatan manusia, kita buatan itu menghasilkan sebuah maha karya. Dan itu kita. Kita ini buatan Tuhan. Digambarkan di, kalau teman-teman nanti buka di kitab Roma 1:20, itu kata buatan itu ditulis itu juga buat ketika Tuhan meng-create alam semesta yang begitu indahnya. Jadi seperti kita ini dibuat Tuhan itu sedemikian indahnya, teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman melihat satu dengan yang lain, saya kok lebih jelek, saya kok membuat Anda akhirnya underestimate terhadap diri sendiri. Sadarlah, kita ini buatannya Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Ya, kalau di bahasa Indonesia teman-teman lihat, kita ini buatan Allah. Kadang kalimat ini membuat kita lupa bahwa ketika kita dibuat Allah, terus kita merasa kan ini hidupku. Iya kan? Saya tidak minta kok dilahirkan ke dunia ini. Terus kita mempergunakan, kita menjalani hidup seenak-enaknya sendiri. Tapi kalau kita baca di semua terjemahan bahasa Inggris, itu bukan ditulis kita ini buatan Allah tok. Ya. Semua bahasa Inggris itu memberikan arti his workmanship. Kata his berarti mewakili kepemilikan. Punyanya Tuhan. Kita ini buatan miliknya Tuhan. Jadi ketika kita tahu kita ini bukan cuma dibuat Allah, tapi kita ini buatan miliknya Allah. Dari pengertian ini harusnya membuat kita sadar bahwa ketika kita diciptakan, Anda tuh nggak bisa ngomong lagi, siapa yang nyuruh saya dilahirkan? Saya nggak minta dilahirkan. Enggak. Anda dilahirkan, Anda dibuat itu seperti seorang pelukis, seperti seorang pemahat ketika dia membuat karya terbaiknya. Dan itu miliknya pembuat itu. Teman-teman ini dengan segala perbedaan fisik, kalau menurut pandangan mata manusia ada plus ada minusnya. Tapi di mata Tuhan, semua teman-teman ini masterpiece-nya Tuhan. Dan miliknya Tuhan. Amin teman-teman. Tapi di kalimat berikutnya, dikatakan seperti ini, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan segala kebaikan yang Tuhan Allah sudah ciptakan kita. Ya kan? Akhirnya kita jatuh dalam namanya dosa. Dunia dengan segala sesuatu yang menarik menurut mata daging dan kita menyelewengkan dari tujuan mulia Allah ketika Dia menciptakan kita. Kita rusak karena kita melihat apa yang baik dari Allah, ternyata dunia tawarkan menurut kita jauh lebih baik. Dan kita menghidupi apa yang dunia tawarkan. Dan itu yang akhirnya merusak hidup kita. Karena hidup kita tadi yang sudah rusak, padahal sesungguhnya kita semua, teman-teman semua dengan segala keterbatasan menurut mata manusia adalah sebuah masterpiece karya ciptaannya Tuhan.
Ya, di kalimat berikutnya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus mengambil kita dari segala hal yang sudah rusak. Dia ciptakan ulang. Kata diciptakan, teman-teman bisa nanti buka atau tolong dibuka di Yeremia 18 ayat 4. Kata diciptakan yang ada di Efesus punya padanan di bahasa Ibraninya itu muncul di Yeremia 18 ayat yang keempat. Ya, kita ini diciptakan oleh seorang masterpiece, menjadi karya mahakarya yang indah, tapi kita hancur, kita rusak karena dosa. Tapi melalui Yesus Kristus kita diciptakan ulang. Kata diciptakan, teman-teman bisa baca di ayat yang Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang proyek itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya teman-teman, kita yang rusak, kita yang hancur, tidak punya pengharapan. Ya, Tuhan Yesus ambil kita. Tuhan Yesus ciptakan ulang kita dari kegagalan, dari dosa kita. Ya, amin teman-teman. Mungkin hidupnya teman-teman semua masa lalu meskipun belum panjang kan, masih belasan, masih 20-an. Tapi pasti sempat mengalami hal-hal yang tidak baik. Anak baru lahir, tumbuh cuma setahun 2 tahun, tidak ada yang ngajari anak itu untuk marah, sudah jadi pemarah. Tidak ada yang ngajarin anak yang setahun 2 tahun jadi anak yang egois. Tapi berapa banyak dan hampir semua anak-anak berumur segitu itu egois. Papanya ngasih sesuatu, roti aja, ya. Roti itu enak menurut anak itu. Mamanya datang, boleh ngicipi? Enggak. Itu karena dosa. Jadi kalau teman-teman ngomong, oh saya masih umur belasan, Anda sudah jatuh dalam dosa. Tapi kabar baiknya kita diciptakan ulang ketika kita menerima anugerah keselamatan. Kita diciptakan ulang seperti seorang penjunan, ya kan? Ketika dia melihat sesuatu yang rusak, dia akan bentuk ulang menjadi bejana lain, bejana yang lebih berharga dan mulia. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan, ya kan? Tuhan Yesus itu sanggup membentuk ulang kehidupan teman-teman yang menurut teman-teman sendiri, bahkan teman-teman sendiri melihat sudah tidak ada harapan. Teman-teman sendiri melihat hidup sendiri loh. Hopeless saya, nggak tahu saya nanti mau jadi apa. Tapi di tangan Tuhan, hidup yang hopeless, ya toh? Hidup yang sudah tidak punya pengharapan. Hidup yang menurut teman-teman sendiri, aku mau jadi apa kayak gini. Tuhan itu sanggup loh, ya kan? Dia akan mengerjakan kembali menjadi bejana lain, apa yang baik menurut pandangan daripada Kristus. Makanya kalau Tuhan aja, ya teman-teman ya, kabar baik kan Tuhan aja tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah putus asa mengejar kita yang hilang. Oleh sebab itu ya jangan kitanya yang putus asa melihat hidup kita sendiri yang tidak punya pengharapan menurut mata jasmani kita sendiri, menurut rekan-rekanmu, menurut teman-temanmu, atau bahkan menurut orang tuamu yang sudah keluar dari mulut mereka mengutuki, kamu itu anak gak bisa diatur, mau jadi apa nanti masa depan. Percayalah kita punya Tuhan yang tidak pernah putus asa melihat, mengharapkan kehidupan kita. Amin teman-teman. Nah, kalimat berikutnya kembali ke Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi. Karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata dalam Kristus Yesus itu kan berarti dalam persekutuan dengan
Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus, dalam terjemahnya bisa diartikan dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah, kalau teman-teman kata persekutuan itu seperti apa sih? Persekutuan dengan Kristus Yesus itu seperti apa sih gambarannya? Apakah dengan datang beribadah, datang nanti ke komsel, datang ke doa malam, datang ke ibadah KKR, ke gereja lain? Apakah itu namanya persekutuan dalam Kristus Yesus? Saya pernah share atau enggak lupa ya. Kata persekutuan itu seperti ini ya. Kalau umpamanya ya, rekan kita Elia ini adalah pengusaha mie instan terbesar di Indonesia. Namanya mie instan Eli, ya kan? Terus Peter ini adalah seorang petani bawang putih. Ya. Terus si Evir adalah seorang petani cabai. Ya. Nah, karena ini adalah produsen mie instan terbesar di Indonesia. Ini pengusaha bawang putih, pengusaha cabai kepingin jadi bagian dari perusahaan ini untuk mensuplai bawang putih, mensuplai cabainya untuk dipakai jadi bagian dari produk mie instannya. Karena apa? Dihitung sama si Peter sama si Evir. Semua hasil dari pertanian bawang putihku itu bisa diambil 100% diserap oleh pabrik ini. Bahkan kurang. Pabrik ini membutuhkan petani-petani yang lain. Nah, ketika Peter, ketika Evir dan supplier-supplier yang lain masuk untuk jadi supplier, itu istilahnya kalau dalam dunia bisnis maka mereka ini adalah persekutuan dengan PT yang besar ini. Kenapa? Karena PT yang besar ini punya kapasitas yang sanggup memakan semua kapasitas produksi dari mereka yang kecil-kecil. Maka ketika Peter mengirimkan barangnya, Peter tidak bisa sakarpe dewek. Pak Elia tak kirim ya 3 truk, tidak bisa. Semua apa yang diminta oleh Elia itu kuantitinya harus sesuai dengan dia, tidak bisa. Dia akan meminta kepada Peter, minggu ini tolong kirim 5 truk. Bawang putihnya harus ukuran sekian, ya kan? Bawang putih kualitasnya harus seperti ini. Siapa yang ngatur? Elia. Demikian juga supplier-supplier yang lain. Kenapa? Ya karena 2 pengusaha kecil ini masuk pada pabrik yang jauh lebih besar. Tidak bisa dia yang ngatur ini, tapi ini yang diatur oleh pabriknya. Nah, teman-teman, kita itu harus sadar bahwa kita ini cuma bagian kecil dari alam semesta yang besar yang mana ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Tapi kan seringkali kita yang kecil, yang mana otak kita enggak lebih besar dari bakpao, ya, itu berani ngatur Tuhan yang sangat besar. Kita meminta Tuhan kalau bisa seperti ini. Pasangan hidupku kalau bisa harus dia. Mau enggak mau harus dia. Wis kadung melangkah banyak, wis keluar banyak ini Tuhan, harus dia. Aku mau kerja kayak gini kalau bisa harus ini Tuhan. Ya, kita yang cuman punya kapasitas kecil, sangat kecil dibanding Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan rancangan rencana kita kepada Tuhan. Yang ada, kita masuk dalam rencana dan rancangan besarnya Tuhan. Oleh sebab itu kadang kalau kita ngomong rencana Tuhan gagal dalam hidupku, bukan. Kita yang gagal menggenapi rencana Tuhan. Kita ini cuma masuk dalam rancangan Tuhan yang besar, bukan memaksakan rancangan kita yang kecil untuk dilaksanakan menggenapi rancangan Tuhan yang besar. Tidak bisa. Oleh sebab itu, semua PO-nya, PT tadi itu dari PT besar. Ya, rencana kita itu adalah menggenapi rencananya Tuhan. Kalau kita punya rencana, itu dari Tuhan. Amin teman-teman ya.
Tidak bisa kita buat rencana karepe dhewe. Semua perbuatan baik kita itu harus dari Tuhan, guide-nya. Kita lakukan apa? Bersama Tuhan. Nanti kembalinya untuk siapa? Kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu loh namanya persekutuan dalam Tuhan. Kita diciptakan di dalam Tuhan. Kita diciptakan dari Tuhan. Kita lakukan semuanya bersama Tuhan. Kita lakukan nanti kembali semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan nanti semuanya kembali bagi diri saya sendiri. Kemuliaan bagi saya sendiri. Kalau mau fair lagi nanti kemuliaan Tuhan kalau bisa dibagi dua. Tuhan dimuliakan, saya juga jadi sedikit terkenal. Tidak bisa seperti itu juga. Kita diciptakan dari bersama untuk kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin teman-teman. Nah, kembali saya lanjutkan ke kalimat berikutnya. Yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, saya akan kupas sedikit kata pekerjaan baik. Kata pekerjaan dalam bahasa aslinya lebih punya arti seperti ini. Pekerjaan yang menghasilkan. Ya, pekerjaan baik. Kata pekerjaan itu berarti sebuah aktivitas yang menghasilkan sesuatu. Pada konteks ini harus sesuatu yang baik. Nah, kalau ketika teman-teman semua sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, apakah seluruh aktivitas setelah teman-teman sudah menerima anugerah keselamatan itu menghasilkan sesuatu yang baik enggak dalam kehidupan teman-teman? Coba, ya kan? Kita lihat, saya sudah dibaptis 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, barusan. Apakah Anda sudah melakukan aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan sesuatu yang baik? Ataukah teman-teman hidupnya masih tetap aja sama? Dulu sebelum terima keselamatan dari Tuhan, sama dengan ketika sudah terima keselamatan, hidupnya tidak berubah. Anda tetap tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Coba ya, boleh diperiksa bagaimana perubahan hidup teman-teman sebelum terima Tuhan dengan sesudah terima Tuhan. Aktivitas yang Anda lakukan itu menghasilkan sesuatu yang baik enggak? Ketika teman-teman ada di sekolah, ada di tempat kerja, ada di rumah, orang tua, rekan kerja, teman sekolah melihat perubahan enggak sih dalam hidup Anda? Lah kok ini pancet ae. Terima Tuhan, lah malah parah. Ada banyak ya loh. Pekerjaan, arti yang kedua, pekerjaan yang diselesaikan. Sesuatu aktivitas untuk menyelesaikan sesuatu. Kata pekerjaan itu bukan cuma menghasilkan sesuatu yang baik, tapi sampai menyelesaikannya. Oleh sebab itu saya tadi buka dengan cerita saya ketika saya melayani di sebuah gereja yang mana gembalanya tadi habis pengangkatan kanker. Saya sampai setelah ibadah saya kok kuat Bu, kalau saya mending istirahat. Enggak kok dia ngomong, kok Budi kan tadi khotbahnya harus setia sampai akhir. Ya sampai akhir kok. Sampai saya benar-benar enggak kuat, saya baru enggak melayani. Yang buat saya ini benar-benar kagum, dia enggak ada, maaf ya teman-teman ya, dia cerita setiap persembahan tuh, setiap ibadah itu minus, tidak mungkin surplus, ya minus. Teman-teman kalau lihat gereja ini kok kelihatannya juga wah lumayan lah ya. Kalau teman-teman datang ibadah raya pagi,
itu parkiran gereja itu mobilnya full, bahkan sampai parkir di luar. Bayangan kita kan wah lumayan kolektornya gede-gede. Sing datang naik mobil semua jemaatnya. Minus teman-teman. Ya. Saya kan sedikit banyak tahu keuangan di sini. Minus. Beda kalau dengan gereja-gereja yang super besar. Nah, ini gereja jauh lebih parah. Jemaatnya jalan. Jemaatnya naik motor. Yang naik mobil kalau kebetulan saya yang khotbah saya naik mobil. Tapi dalam kondisi pelayanan yang seperti itu, ya, dia mau menyelesaikan sampai akhir. Sampai saya tidak kuat kok, baru saya tidak pelayanan. Teman-teman kayak apa? Ya, kan kalau teman-teman nanti diizinkan Tuhan, dijemput Tuhan umur 70. Kalau hari ini masih umur 20, masih 50 tahun lagi. Ya. Kalau diizinkan dijemput Tuhan umur 80, tenang, masih ada 60 tahun lagi. Kamu mau isi apa 60 tahun dalam hidupmu itu? Ya. Apakah kita didapati benar-benar sampai titik terakhir? Tidak ada ceritanya, percuma. Kalau teman-teman cerita satu dengan yang lain, oh saya dulu luar biasa dipakai Tuhan dulu. Oh saya dulu KKR di sini, oh saya dulu pelayanan di sini dulu. Percuma. Tuhan tidak lihat dulu. Tuhan lihat sampai titik akhir. Apa yang kita lakukan, Tuhan lihat ada hasil yang baik enggak kita hasilkan dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita selesaikan enggak keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan. Itu arti kata pekerjaan. Arti kata baik. Teman-teman nanti bisa lihat. Dalam bahasanya punya arti berguna. Apa yang kita lakukan berguna enggak? Saya senang kalau semua yuk tempat ini kompak, bisa kumpul-kumpul bareng. Tapi kalau kumpul-kumpul bareng cuman having fun, tapi enggak ono artinya, enggak ada gunanya. Ya enggak usah. Ya. Ayo, segala aktivitas kita itu harus berguna. Konteksnya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kadang kalau kita berkumpul bareng-bareng malah gak memuliakan nama Tuhan. Sing celometan, ya doh. Sing akhirnya malah membuli teman sendiri. Sing akhirnya malah ngerasain teman sendiri. Malah menjatuhkan orang lain. Mending gak usah kumpul. Selesai ibadah pulang-pulang aja. Ya, saya tidak melarang teman-teman kumpul, cangkruk silakan. Tapi apakah itu berguna bagi kemuliaan nama Tuhan? Ya. Bukan cuma setelah ibadah. Kehidupan kita sehari-hari, ibadah kita itu cuma 2 jam di gereja. Tapi sisanya 22 jam berikutnya itu juga ibadah kita. Anda kembali di rumah sebagai anak, Anda kembali ke pekerjaan Anda sebagai pegawai atau sebagai pimpinan, itu ibadah Anda sesungguhnya. Dan di tempat di situ Anda ditempatkan Tuhan, berguna enggak Anda ada di tempat itu? Coba dikoreksi ya. Berguna enggak harus jadi pemimpin perusahaan. Berguna enggak harus jadi pemimpin. Tapi dimanapun Tuhan posisikan Anda, pastikan Anda berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang baik yang berikutnya? Menyenangkan. Kata baik itu berarti menyenangkan. Kehidupan teman-teman menyenangkan bagi sebagian orang yang menguntungkan kita atau menyenangkan bagi semua orang. Coba dikoreksi. Kadang kita itu baik buat circle kita sendiri. Kita menyenangkan buat circle kita sendiri. Orang-orang di luar circle saya tidak mau tahu. Mereka merasa diacuhkan, mereka merasa enggak dianggap urusan nih. Coba diperiksa. Ya. Ini kan rawan terjadi enggak cuma di luar, di sekolah,
di tempat kerja, di gereja pun. Kan banyak pengkotak-kotak, ini ngumpul sana, ngumpul sini, ini circleku, ini circlemu. Kalau Anda cuma menyenangkan sebatas di circle Anda, percuma. Coba diperiksa ya kan. Saya berusaha, saya itu belajar. Saya ini paling gak seneng, mungkin anak saya, istri saya paling paham. Kalau nyetir di depan saya sudah ambil kanan pelan bang. Ya, kalau di kota-kota masih oke lah, karena saya di kota-kota jarang sekali ngebut. Ya, tapi kalau di tol kan harus kecepatan tinggi. Udah tahu jalur kanan untuk mendahului. Kan kalau teman-teman sering ke tol akan kebalik. Jalur kanan itu untuk jalur pelan ya, pada kenyataannya. Nah, di situ saya dicobain. Kadang ya mangkel, ngumpat dalam diri sendiri. Akhirnya kadang istri ngomong, gak usah direken lah. Ya, kenapa? Ketika kondisi situasi seperti itu mempengaruhi emosi saya jadi orang yang tidak menyenangkan. Ya, dari apa dia ngomong, tambahan saya, konsentrasi, kudu nyelepai. Apalagi kalau di tol. Ya, ini jujur. Tapi saya berubah ketika dapat tips dari seorang pendeta yang saya sering dengar di YouTube. Ya kan? Dia hidup di Jakarta, dia seringnya seperti itu. Di Jakarta itu kalau kita nggak tahan mental, kita akan jadi seperti mereka gitu ya. Nyuwetir awur-awuran. Banyak orang punya SIM tapi nggak ngerti aturan di sana ya. Nah, hamba Tuhan ini juga sering disalib, dipotong, ya kan? Sering dipotong, marah. Istrinya selalu mendampingi pelayanannya, selalu ngomong, tenang. Jangan-jangan itu yang kalau kamu salib balik, kamu keluarkan tangan gini, itu jangan-jangan jemaatmu. Oh iya, itu menyadarkan kan ya kadang. Oh iya. Apalagi kalau dekat-dekat gereja, jangan nyalip balik, ya toh. Ojo-ojo jemaat. Baru beli mobil baru kita potong balik, bahaya. Itu terjadi terus menerus. Sampai pada akhirnya sampai hamba Tuhan ini ngomong, jemaat kok yang ngono. Kadang kan pendeta itu kan dituntut ya doh. Kalau dipotong sabar, mbok ya jadi jemaat ya ojo motong. Paham ya? Jadi ketika teman-teman menuntut para pemimpin sini, Marco, Peter, ojo gitulah kamu itu pemimpin. Ingat loh. Ya, kalau saya selalu dipotong orang dan saya berpikir mungkin aja jemaat ya jangan suka motong dong. Paham ya? Ya, pastikan entah itu pemimpin rohani teman-teman dan teman-teman sendiri hidup harus melakukan perbuatan baik, menyenangkan. Kata menyenangkan bukan cuma untuk para hamba Tuhan, para pemimpin tempat ini, tapi untuk jemaat. Kalau Anda sungguh-sungguh sudah menerima anugerah keselamatan, coba diperiksa. Kita sudah melakukan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan atau belum? Teman-teman sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan atau belum? Sebab karena perbedaannya tipis ketika kita melayani Tuhan antara untuk kesenangan diri sendiri sama dengan menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, di sini tidak ada, tapi kadang pemain musik itu kan eker-ekeran karepe dhewe. Gak enak, gak cocok, aku main A kon main opo. Gak enak, lho, gak apa-apa. Ya. Kita bukan sedang menyenangkan jemaat supaya kupingnya itu enak dengar pujian penyembahan. Setiap pujian penyembahan ini bukan untuk menyenangkan jemaat. Mas Yoswara WL di sini, di youth ini, saya nggak nyebut nama ya, karena saya juga fales. Mas Yo fales, tapi kalau memang benar-benar kita persembahkan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, itu jauh lebih baik daripada ada pemain, penyanyi, juara Indonesian Idol nyanyi semacam sini, tapi cuma untuk konten. Jauh lebih baik teman-teman yang WL tapi fales untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Nah,
Biar renungan siang hari ini, ya kan? Kembali mengingatkan kita kembali, teman-teman. Kita itu dikembalikan. Kita ini buatan masterpiece-nya Tuhan. Setiap teman-teman, dalam pandangan teman-teman kita sendiri, mungkin kita masih ada banyak kekurangan. Tapi sadari, ketika manusia boleh melihat rupa, menilai rupa kita, tapi sadari, kita ini masterpiece-nya Tuhan loh. Kita ini buatan, ukiran, lukisan Tuhan yang terbaik. Kita acuhkan apa yang orang lain berikan stempel cap ke kita. Ah, kamu itu pendek, ah kamu itu jelek, ah kamu itu malas, ah kamu itu bodoh, ah kamu itu gak bisa diatur. Kita itu masterpiece-nya Tuhan. Tapi kadang karena dunia menarik kita dalam dosa, ya, Tuhan akhirnya ambil kita ulang. Kita di-create ulang, Pak. Dosa itu apa, teman-teman? Ketika kita tidak lagi sesuai dengan sasaran tujuan Tuhan. Ya, dosa itu bicara ketika Tuhan ciptakan kita, pada Tuhan buat kita sebagai masterpiece untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi tujuan awal ini diselewengkan oleh yang namanya dosa. Melalui penciptaan kembali Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita dikembalikan. Kalimat terakhir dari Efesus 2 ayat 10, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita dikembalikan kepada sasaran yang tepat. Setelah sekian lama kita hidup dalam dosa, sasaran hidup kita sudah mulai melenceng. Melalui kita di-create ulang oleh Yesus Kristus, kita dikembalikan pada sasaran yang tepat, kepada jalur yang tepat yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu melakukan perbuatan baik. Lakukan semuanya, teman-teman, sampai tuntas, menyenangkan hatinya Tuhan dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu memang tujuan kita diciptakan sebagai masterpiece-nya Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, teman-teman. Nah, saya undang WL Musik boleh maju ke depan. Saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada siang hari ini membuat kita kembali memahami tujuan utama Allah, menjadikan kita masterpiece-nya, ya, ialah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah itu sendiri. Ketika dosa sudah menjauhkan kita dari tujuan awal Tuhan, melalui anugerah keselamatannya, Yesus Kristus menangkap kita. Dia meng-create kita ulang untuk kita kembali pada jalur yang benar, agar hidup kita dalam melakukan pekerjaan baik itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, teman-teman. Kita naikkan pujian.